Saya kasih pantun doa dulu. Anak raja menangkap balam. Kompak lah ngomong cakepnya. Ngomong cakep aja tak kompak. Yang ngomong cakep saya doakan rezekinya tambah cakep, Pak. Yang diam gitu-gitu aja rezekinya. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di pohon jati. Ustadz ulangi ucapan salam yang menjawab semoga cepat naik haji. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di pohon jati. Bapak ibu yang menjawab salam, saya doakan mimpi jumpa dengan kanjeng Nabi. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap lagi di pohon jati. Ibu-ibu yang tak jawab salam, saya doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salatullah salam. Belum semangat, tunggu. Ini masih belum semangat nih. Bu, Maulid ini lambang cinta. Orang yang cinta itu ekspresinya bahagia. Betul lah betul? Masih ada yang sholawat tadi. Banyak betul masalahnya. Biar adil kita bagi dua. Ibu-ibu dulu pertama, baru bapak-bapak. Setuju? Setuju? Bisa Pak? Oh, ibu-ibu dulu ya. Yang anak-anak, yang kita laki-laki diam. Bisa Bu? Saya doakan ibu-ibu yang sholawat mulutnya terbuka lebar. Insya Allah dapat syafaat. Ibu-ibu yang sholawat semangat, saya doakan belanjanya nambah 10 kali lipat. Yang diam gitu-gitu aja lah hidupnya. Ayo Bu, ya semangat. 1, 2, 3. Ibu-ibu aja dulu. Sholatul ala yasin. Saya tanya bapak-bapak sebagai juri, mana lebih kuat Pak ketika mereka ngomel atau sholawat? Jangan ibu yang jawab. Mana ketika yang lebih kuat Pak, ngomel atau sholawat? Ngomel kata mereka. Yang jawab ini korban semua nih. Nah, sekarang bapak-bapak pula. Bisa Pak? Jangan buat saya malu Pak. Ayo Pak. Kalau suara bapak-bapak lebih pelan dari ibu-ibu tadi, tandanya bapak sering makan hati di rumah. Ya. 1, 2, 3. Salatul ala yasin. Bapak tertolong ada santri.
Kalau tak ada santri berat Pak. Sama-sama biar kompak. Yuk, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi alil badri ya Allah salatun ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Bu sehat? Hah? Sehat? Bapak sehat? Pak? Banyak betul masalah bapak-bapak nampaknya. Sehat Pak? Kalau Bapak sebut sehat, jadi doa. Walaupun kita agak meriang, insya Allah pulang dari masjid Nur Aini kan? Insya Allah pulang dari sini tambah sehat. Amin ya Rabbal. Yang pertama, salam takzim kita kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Bupati Indragiri Hilir yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Fajar Hussein MH. Alhamdulillah, kita doakan Bapak Asisten 1 ini diberikan Allah kesehatan, amin. Dimudahkan Allah rezekinya, amin. Dilancarkan segala urusannya, amin ya Rabbal. Kita hormati juga kemudian Bapak Ketua Masjid Nur Aini dan segenap jajaran pengurus yang hadir malam hari ini. Salam takjim Pak Ketua, sehat-sehat semuanya ya. Tanpa pengurus masjid yang mau berjibaku mensiarkan dakwah di masjid ini, maka kita mungkin minim akan dapat pengetahuan daripada guru-guru kita. Alhamdulillah berkat dukungan masyarakat juga malam hari ini acara peringatan Maulid dapat dilaksanakan. Alhamdulillah. Kemudian kita hormati bersama Bapak RT, Bapak RW, semua yang hadir, tak bisa masuk satu persatu, penasihat masjid kita semuanya. Wabil khusus kepada alim ulama, guru-guru kita. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi, kalau bukan karena guru kita tidak akan pernah mengenal Allah. Kalau bukan karena guru kita tidak bisa mengenal Allah. Karena gurulah hari ini kita tahu mengaji. Karena gurulah kita hari ini mau datang ke Maulid Nabi. Betul? Maka oleh karena itu kita doakan guru-guru kita semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Man ana man ana man ana man ana man ana man ana kaifama hubbukum kaifama, siapalah kami tanpa guru. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan ada dua orang, ada dua manusia ini jangan kau lawan dalam hidupmu. Kata ulama, siapa itu Ustaz? Pertama guru, yang kedua dokter. Pertama guru, yang kedua ini tidak boleh dilawan. Bu, kalau dilawan kita tak dapat manfaat dari mereka. Siapapun orang yang meremehkan guru, bahkan disebutkan orang yang meremehkan guru sempit rezekinya. Kenapa pengangguran banyak di negeri ini? Karena mereka dulu waktu sekolah melawan gurunya.
Tidak mungkin orang yang hormat kepada guru sempit jauh daripada rahmat Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi tidak dengan orang-orang inhil. Semuanya orang-orang yang patuh kepada guru. Mana buktinya? Kami semalam baru pulang. Tadi baru pulang. 2 hari kami di Walu Selat sama Pelangiran. Kami melengok bagaimana orang-orang itu menyium tangan guru tuh. Ya Allah, sama Ustaz selamat. Kenapa Ustaz bawa Ustaz selamat? Karena bagaimanapun saya tetap selamat. Karena namanya Ustaz yang paling selamat bini beliau. Selamat tiap hari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di mana-mana Bapak Ibu cium tangan, tarik. Masya Allah. Kenapa ini Ustaz bisa terjadi? Karena gurunya dulu berguru kepada guru yang takzim kepada gurunya, maka muridnya ikut. Siapa gurunya itu? Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Makanya kenapa orang inhil ini takjim kepada ulama? Karena ulamanya dulu takjim kepada gurunya. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau ingin berkah, doakan Bapak Ibu punya guru. Doakan Pak. Imam Syafi'i juga mendoakan gurunya, ya Allah ampuni guruku dan tutup aibnya ya Allah. Ampuni dosa guruku, tutup aibnya. Jangan dibuka. Nah itu boleh Bapak Ibu amalkan. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam hari ini saya senang sekali bisa hadir di masjid ini. Perkenalkan, nama kami Rahmat Syahroni, bukan Ahmad Syahroni. Jelas Pak? Pak, Rahmat bukan Ahmad. Saya di mana-mana ceramah panitia bilang, Ustadz ada hubungan dengan Ahmad Syahroni? Tak ada hubungan Pak. Kalau Ahmad Syahroni kemarin hartanya kena jarah. Kalau kami alhamdulillah masih selamat di Tembilahan. Jadi ternyata Ustaz Rahmat Syahroni melarikan diri mungkin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah tahun ini kami luar biasa bersafari dakwah dari masjid, dari sungai, menyeberangi sungai. Yang paling saya ingat perjalanan Maulid tahun ini ke waktu ketuasan Pak. Waktu kami turun air surut, naik kami perahu, nampak buaya sebesar tiang nih Pak. Dalam hati saya bahaya ini kalau menerkam. Tapi saya tidak takut karena sesama buaya tidak boleh saling mendahului. Kata guru kita Ustaz Abdul Somad, buaya itu adalah binatang yang paling setia Pak, selama dia di air. Kalau udah naik ke darat, lain ceritanya. Senang Bapak Ibu, jamuan segala jamuan. Di inhil inilah Maulid ada makan qobliyah dan ba'diyah. Tapi Masjid Nur Aini agak lain nampaknya. Ada ba'diyah. Oh, siap Pak Haji. Kenapa Ustaz? Di mana-mana asal datang para masyarakat minta Ustaz makan dulu di rumah kami. Macam-macam lah makanan sudah saya dapat Pak. Ada jengkol lala. Lala kan? Takut saya sebut, katanya lala kodok. Saya Bapak Ibu, saya punya marga. Saya orang Asahan, satu kampung sama Ustaz Abdul Somad, sama Ustaz Ucai, dekat ya, Abdul Latif. Tapi mereka Melayu. Saya bagian yang Bataknya Pak, yang makan-makan orangnya itu. Ya, tapi ada pantunnya. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai orang Melayu yang ceramah ini. Batak bukan sembarang Batak, Batak sudah berbinikan orang Melayu. Hidup Melayu. Di sini suku mayoritas apa? Banjar. Apa kabar Bapak Ibu? Orang Bugis ada juga?
Agak kere Bapak Haji. Oh. Alhamdulillah. Orang Jawa neng, pripun kabare? Oh, alhamdulillah. Ini wong Jawa. Orang Melayu ada? Apa kabar? Alhamdulillah. Orang apa lagi? Ala kita dong. Oh, enggak ada, salah saya. Salah server nampaknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi saya kemari alhamdulillah menikmati keakraban Pak. Di mana orang-orang kalau sudah maulid itu kita disambut di rumahnya, makan Ustadz. Ya kan? Malam hari ini termasuk saya semangat ceramah ini bukan karena tak ada sesuatu, ada sesuatu. Maka saya semangat. Apa itu Ustadz? Kalau Tuan pergi ke Mekah, berangkatnya sama Pak Lurah. Kenapa Ustadz Syahroni semangat ceramah? Karena sudah banyak makan udang galah. Kemana-mana udang galah. Kemarin kami di Guru As'ad Hasan di Tembilahan Seberang. Makan udang galah sama ikan kakap. Malam nih apa agak dimakan ini? Insya Allah kata pengurus masjid adalah nanti. Nah, ya, Ustaz, agak berat nampaknya nih. Saudara Nabi Muhammad. Nah baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam hari ini kita cerita sejenak, duduk sejenak mencari ilmu. Ya. Supaya apa Ustaz kita cari ilmu? Supaya hidup ini terarah. Hidup ini batin kita tenang. Sebab Bapak Ibu, kata Rasulullah, ada satu masa nanti orang tidak mau lagi mengaji, tak mau lagi duduk Pak di majelis-majelis ulama. Andai masa itu sudah terjadi, Allah akan kirim bencana kepada mereka. Apa salah satu bencananya Ustadz? Kalau orang sudah tidak mau lagi dekat dengan ulama, dicabut Allah berkah dari setiap usahanya Pak. Kaya dia Pak, tapi tak pernah tenang batinnya. Melimpah ruah hartanya, kelapanya berhektar-hektar, tapi asik berkelahi aja laki bini. Kenapa? Ternyata tak mau ngaji. Makanya kata Habib Umar bin Hafiz, kenapa satu bangsa itu ada saja masalahnya Ustadz? Karena masyarakatnya bisa jadi tak mau mengaji. Tapi insya Allah orang-orang Indragiri Hilir rajin mengaji. Alhamdulillah. Karena curhatan kawan-kawan bahwa majelis maulid kemarin ramainya luar biasa. Cinta kepada Rasulullahnya luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok kita dikumpulkan Allah bersama-sama di surganya. Amin. Bersama kita malam hari ini di Masjid Nurul Aini, besok sama-sama kita di surganya Allah. Amin. Cuman kalau besok Bapak Ibu masuk surga duluan, tak nampak wajah saya, tolong tarik dan doakan juga saya masuk surga. Payah kali mengaminkannya ibu-ibu. Coba saya ganti pula. Andai saya masuk surga, Bapak Ibu tak nampak. Bapak Ibu ternyata sedang digiring ke neraka. Maka saya tengok dari kejauhan. Ya Allah, itu orang-orang baik. Ya Allah, jamaah Masjid Nurul Aini, orang Sungai Beringin. Ya Allah, masukkan semua surga Firdaus. Panjang pula doanya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu jangan malas ngaji ya Bu ya. Bu, ada guru ngaji ke guru ya, hormati guru, insya Allah berkahlah hidup. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu amalan dalam kitab Manhajus Sawi karya Habib Zain bin Smith, amalan yang paling mudah di antara banyak amalan lain yang mudah mendekatkan kita dengan Allah, apa itu Ustaz? Satu belajar, dua mengajar. Saya ulangi, amalan dari banyaknya amalan-amalan yang mudah mendekatkan seseorang kepada Allah. Bapak Ibu mau tak dekat dengan Allah? Ibu-ibu mau dekat dengan Allah? Amalannya dua Pak. Satu belajar, dua mengajar. Maka orang yang belajarnya benar Pak akan mudah dekat dengan Allah. Amalnya lebih baik, amalnya jadi lebih benar. Sebaliknya, begitu pula guru yang hatinya ikhlas, mengajar ikhlas, akan mudah wusul ilallah sampai kepada Allah. Jadi itu amalannya Bapak Ibu. Nah malam hari ini kita ta'lim sejenak
Taklim apa Ustaz? Tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Maulid itu isinya 4. Berapa Bu? Berapa? Berapa Pak? 4. Pertama, baca Quran. Ya, apa? Sudah dibacakan tadi Quran? Alhamdulillah. Masya Allah. Kori kita tadi luar biasa Ustaz. Biasa. Mana tadi kori kita? Masya Allah. Saya sehat Ustaz ya. Udah nikah Ustaz? Udah nikah? Oh sudah. Saya kalau belum nikah saya promosikan Pak. Macam semalam di tembilan seberang tuh saya promosikan yang pemain Habsyinya. Oh, ibu-ibu kalau mau cari jodoh saya bilang pilih yang Habsyi. Rupanya ada yang ato-ato. Nah ya, kenapa Ustaz? Insya Allah pada mereka ada keberkahan. Dari pembacaan Habsyi itu akan mendatangkan keberkahan hidup. Insya. Jadi Bapak Allah muliakan, ya kan? Pertama dibacakan Quran. Kenapa dibaca Quran Ustaz? Supaya tenang batin manusia ini Pak. Sebelum materi dimulai, sebelum acara dimulai, dibacakanlah dulu Al-Quran, ya kan? Tadi datang kemari ada hatinya yang galau, ada hatinya yang punya masalah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa idza tuniyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat Allah pada mereka bertambah keimanannya. Makanya sebelum acara dimulai dimanapun dibacakan Quran dulu. Betul nggak? Di kantor-kantor, perusahaan ada acara-acara pasti baca Quran dulu. Kenapa? Supaya hatinya tenang semua. Setelah hatinya tenang barulah dimasukkan Ustadz, ada kok Ustadz sudah dibacakan Quran, kenapa hatinya tidak tenang? Ya, ketika Ustadz yang ngaji baca Quran sampai keringat sampai keluar urat, santai bapak itu di luar. Merokok. Tapi bukan bapak-bapak yang masjid sini. Ini di tempat lain, Pak. Bukan di Masjid Nur Ain. Ini di tempat lah. Cuman yang di tempat lain itu sedang di sini sekarang, Pak. Bercanda, Pak. Saudara Nabi Muhammad. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, maka kenapa di mana-mana sebelum majelis ilmu dimulai baca Quran dulu, betul enggak? Supaya hati kita tenang dulu, ya kan? Apalagi tadi mendengar boleh baca Quran, Allah tenang hati rasanya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, syarat pertama baca Quran. Syarat maulid yang kedua dibacakan maulid, qasidah, pujian. Itulah tadi yang sudah dibacakan oleh Habsyi. Kitab Simtud Duror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, orang Yaman. Kapan ditulisnya kitab Simtud Duror itu? 2 tahun sebelum dia meninggal dunia dia tulis kitab itu. Ada Habib namanya Habib Ali Mansur. Ketika dia baca kembali kitab Habsyi itu, seolah dia seperti kembali ke masa Rasulullah. Apa maknanya Ustaz? Keberkahan dari Habsyi itu Pak, membawa kita tetap baik akhlaknya, tetap nyaman kampungnya. Saya tanya Ustaz Selamat, banyak Habsyi? Oh banyak. Di mana-mana ada grup Habsyi. Itu menandakan kabupaten ini berkah. Insya. Nah, kalau maulidnya di Inhil ini banyak pakai Habsyi. Kalau di tempat kami di Pekanbaru campur, ada yang pakai kitab Maulid Ad-Dibai karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ahli hadis.
hafal lebih daripada 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Namanya Syekh Abdurrahman Ad-Deba, punya kitab Ad-Debai. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sampai habis. Bait kedua, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji at-fatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani, sampai akhir. Nanti di ujung baru mahallul qiyam, Allah asyraqal badru alaina. Kalau di Ad-Deba begitu. Kalau di Habsyi asyraqal kaunu btihajan, Mustafa Ahmad wali adil kauni unsur qad jada, sampai akhir. Bapak Ibu, kata Gus Pais, anaknya Mbah Yai Syukron Ma'mun, setiap kali maulid dibaca jangan ada yang bercanda, karena kita sedang membaca sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi banyak orang yang tidak tahu, dibacanya Habsyi, cuman dia masih ngomel juga di belakang. Tapi bukan ibu-ibu sini, ini ibu-ibu di tempat. Udah Pak, stop. Kalau dibacakan Habsyi, dibacakan maulid, dengarkan, ya kan? Artinya bagus, ya kan? Kaibihi nas'at wa nur syad. Berharap ya Allah kami bahagia, hidup kami dapat petunjuk. Itu doa tawassulnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dibacakan maulid, dibacakan qasidah pujian-pujian itu, ini bagian daripada syarat maulid. Kalau tidak ada ininya, bukan maulid namanya itu. Ya, di sini alhamdulillah, di mana saya kunjungi semua baca maulid. Kemarin di Kuala Selat Pak Haji, itu banyak Bugis pakai barasanji. Ya, barasanji nasar. Cuman barasanji nasarnya agak beda versinya dengan pembawaan kami. Kalau kami di Asahan, dia agak ke Melayu cara membawanya, pakai bersenandung. Al jannatu wa na'imuha sa'adun man yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kalau di kampung kami begitu ramanya Pak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Allah, ikut Bu ya. Allah gitu. Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Gitu kan agak enak sih gitu. Wa kana qad ijtaja bi akhwalihi bani adihim min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim shawran saqiman yu'anuna sukmahu wa shakwah. Begitu cara baca.
Nanti pas mahalul qiyamnya lain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambillah bunga rampai sebagai bentuk harum-haruman. Karena kata Imam Suyuti, sunnah dibuatkan bukur, dibacakan maulid, dibuat harum-haruman. Boleh pakai asap tuh, jalankan, ya kan? Pakai minyak wangi. Sekarang, dulu tak ada minyak wangi, adanya bunga, ya kan? Untuk apa Ustaz? Ta'zim, ya. Nah, jadi Allah muliakan, apa inti daripada maulid yang dibaca itu selain daripada qasidah, bersolawat. Bapak Ibu, ini saya sampaikan nih, Bu, hikmah solawat ini luar biasa. Ada kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtaroh. Kitab ini ditulis oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, istifadah daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Tadi kami pagi acara haul daripada Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Dalwa Surabaya, Pasuruan. Saya tidak tahu kenapa Allah antarkan saya ke sana. Ternyata saya baru sadar, kami di Pekanbaru sudah menghatamkan kitab anaknya Habib Ali bin Hasan Baharun, nama kitabnya Al-Fawaidul Mukhtaroh. Jadi sampai ke sana itu bisa jadi berkah kami ngaji kitab anaknya, Pak. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada apa? Semua sudah ditakdirkan Allah. Macam malam hari inilah. Apakah ibu-ibu pernah bermimpi akan jumpa dengan saya? Apakah bapak-bapak ingin berjumpa dengan saya? Saya pun tak ada kepikiran akan berjumpa dengan bapak ibu. Tapi Allah yang mempertemukan kita malam hari ini. Betul enggak, Bapak Ibu? Betul enggak? Mudah-mudahan pertemuan kita barokah insyaallah. Amin Allahumma. Nah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh disebutkan tentang keistimewaan solawat, Pak. Di halaman 213, posisi paling kiri sebelah bawah. Apa kata pengarang ini? Ittafaqul ulama sepakat ala anna jami'al a'mal, bahwa amal kita ini ada yang diterima Allah, ada yang ditolak. Sepakat ulama. Illa sholata ala Nabi Muhammad, kecuali sholawat. Fa innaha maqtu'um biqabuliha, sholawat pasti diterima Allah. Kenapa Ustaz? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sholawat, Pak, kata ulama pasti diterima Allah. Makanya Bapak Ibu, ulama-ulama dulu banyak dia bersolawat, ya kan? Banyak sekali. Lalu kemudian sholawat ini pun istimewanya, kalau dia singgah dibacakan kepada air, air itu berubah jadi berkah. Bahkan disebut dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam, dalam kitab yang di meja ini, siapa yang membacakan sholawat kepada air, lalu air itu masuk ke dalam hatinya, Allah berikan nur ke dalam hatinya, Allah berikan rahmat ke dalam hatinya. Makanya di mana-mana orang baca Habsyi, kalau di tempat kami baca Ad-Deba itu ditaruhkan air di depan guru. Kenapa Ustaz? Seorang profesor Jepang meneliti bahwa air yang hanya diucapkan kata-kata baik saja, Pak. Kata-kata baik ya, belum sholawat, belum ayat Quran. Masih kata-kata baik. Contoh, air ini cantik, air ini indah, air ini istimewa. Ternyata diteliti oleh profesor Jepang itu, namanya Profesor Emoto, airnya berubah, kristalnya indah. Itu baru kata-kata yang baik. Belum lagi sholat, belum lagi Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu, beliau menyimpulkan begini, 70% dalam tubuh manusia adalah air. Orang yang sering kata-kata kotor rusak. Dalam tubuhnya darahnya rusak. Orang yang sering memaki anaknya rusak mental anaknya. 10.000 miliar sel hancur.
kalau anak dimaki dibentak. Ini Pak. Karena 70% dalam tubuh kita ini adalah air. Maka ketika disampaikan kata-kata baik Pak, dia akan bahagia. Apalagi dibacakan Al-Qur'an. Bahkan kata seorang peneliti, orang yang rajin baca Quran ternyata awet muda. Bu, tak perlu pakai skincare. Hah? Bu, ibu pakai skincare? Allahu Akbar. Kenapa enggak? Enggak dibelikan suami? Allahu Akbar Pak, belikanlah Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi Pak, tubuh kita ini air, maka yang rajin sholawatan sampai 10.000 Pak dibacanya sallallahu alaihi wasallam, insya Allah sehat akalnya Pak. Apalagi dibacakan ke makanan ibu-ibu. Bu, 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 ibu pernah masak? Oh sering ya. Saya mancing aja tadi. Pas masak, bacakan sholawat. Pas ibu masak, apa favorit ibu-ibu? Jengkol lala ya. Pas masak jengkol lala, bacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ting 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 ting. Sallallahu ala Muhammad ting ting ting. Sallallahu alaihi wasallam ting ting. Pukulkan kuali itu maksudnya. Iya kan? Jengkol lala itu jadi berkah. Dikasih laki tambah nikmat. Dek, apa resepnya jengkol lala ini? Sholawat Bang. Wah. Alhamdulillah. Daripada lagu-lagu yang tak benar dinyanyikan. Bara-bara bere, bere-bere bara katanya. Apa itu? Ada yang parah lagi lagunya. Lagu apa deh Ustaz? Tidak tahu dia artinya. Ikudo jese huwa juda, coba ikudo jese liye bani, eri meri meri teri, pram kahani hai mushkil, dola bazo me ye vaya na ho payi. Datang lakinya dari depan rumah. Kalau sekedar hiburan saya rasa tak ada masalah, tapi kalau untuk minuman Pak, saya yang mengajarin saya nyuci ikan di sholawat ini tuh nenek almarhumah saya, nenek saya almarhumah Halimatus Sa'diyah binti Haji Hasan Lubis ya. Waktu kelas 1 SD nenek bilang, nak kalau kau masak ikan kau cuci, kau sholawatkan. Dulu kita kelas 1 belum tahu apa-apa Bu, betul enggak? Tapi setelah ngaji, mondok, ketemu guru, luar biasa ternyata efek dari sholawat itu. Sampai hari ini saya amalkan itu. Sholawat Pak. Bapak punya masalah, banyakkan sholawatnya. Masalah bapak istri, sholawatkan istri bapak. Sholawatkan aja banyak-banyak. Ya Bu ya. Suami ibu bermasalah, banyakkan sholawat. Banyakkan sholawat, minum sholawat, makan sholawat. Insya Allah mendatangkan keberkah. Bisa ibu-ibu? Bisa Bu? Amalkan sholawat. Ya. Sholawat disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaro, bahkan riya sekalipun wala yubtilu harriya. Sholawat orang yang riya tidak batal Pak. Beda dengan sholat orang yang riya. Fawailul lil, celaka orang-orang yang sholat kalau sholatnya riya. Tapi sholawat kata ulama wala yubtilu harriya, tidak batal sholawat walaupun riya. Walaupun ibu sholawat supaya ditengok suami di rumah, tidak masalah. Jelas tuh. Maka sampai hari ini Bapak Ibu saya senang sekali mengamalkan sholawat itu. Alhamdulillah. Nah, tinggal Bapak Ibu. Sampai di mobil saya buat sholawat. Anak-anak saya hafal sholawat. Bahkan istri saat hamil saya bacakan sholawat. Allahumma salli wa sallim ala
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril وديائها وعلى آله وصحبه. Ini saya amalkan Pak. 2019 lahir anak pertama kami. Berat istri saya saat itu 43, anaknya 4,5 kilo. Lahirnya normal. Kata bidan, ini tidak ada niat operasi. Insya Allah berkah sholawat Allah mudahkan. Itu saya amalkan tibil kulub. Bapak Ibu boleh amalkan itu sholawat, insya Allah barokah. Amin ya rabbal. Nah, jadi balik ke kaji kita tadi, 4 syarat maulid. Yang pertama dibacakan Quran, yang kedua qasidah sholawat dibacakan, ya kan? Nah, yang ketiga disinggung dan dibaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi, karena ini Maulid Nabi. Jadi kalau ada orang bilang begini, ustadznya sudah sering ceramah, karena kita sudah sering mendengar kisah Nabi, maka malam hari ini kita tak usah bahas Nabi, kita bahas yang lain saja. Tak boleh. Dalam arti, kalaupun boleh, ya kan? Mana kira-kira cocok menurut Bapak Ibu? Kita memperingati Maulid, tapi yang dibahas bukan tentang Rasulullah, ya kan? Cocok? Maka disinggunglah sedikit, ya kan? Tentang sejarah, mengingat kembali sejarah, walaupun kita sudah ingat, mengingat-ingatnya baik, ya kan? Orang-orang kita, cara mengingatnya gampang untuk mengajarkan sama anak-anak kita ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib, istri setia Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy. Enak didengar Abdullah nama ayahnya, ya kan? Bapak Ibu, kita ingat bagaimana Abdullah itu, Bapak Ibu, perjuangannya menjadi seorang ayah, Pak. Hamil istrinya, mengandung Nabi Muhammad SAW, dia pun harus pergi merantau ke kota Madinah, memperjuangkan keluarganya. Makanya harga diri seorang laki-laki, Pak, adalah apa, Ustaz? Bekerja. Titik. Harga mati, Pak. Ayah Nabi saja merantau dia, Pak, untuk memperjuangkan keluarga. Akhirnya ternyata umurnya tak panjang. 2 bulan Nabi dalam kandungan ibunya, meninggal dia di perantauan. Yatim Rasulullah saat itu, Bapak Ibu. Nah, jadi memang begitulah perjuangan jadi ayah itu ternyata, Pak. Macam saya lah, udah hampir 10 hari, besok 10 hari lah baru saya pulang ke rumah. Udah 10 hari meninggalkan rumah, tak jumpa anak, tak jumpa istri. Kadang-kadang saya tengok anak orang tua, ingat saya anak saya di rumah. Saya tengok istri orang, lupa saya di rumah. Pak, nanti tolong video yang ini, Pak, dipotong, Pak, ya. Nanti sampai rumah nampak bini video ini, dikuncinya malah pintu. Udah pergi aja, Bang, tadi. Betul, Bapak Ibu, ya kan? Saya merasakan, dan bapak-bapak pasti semua merasakan itu. Jadi ayah itu istimewa, Pak, ya kan? Bapak ini, Bu, ini saya kasih tahu Ibu, Bu, bapak-bapak ini mencari tenang mereka itu gampang sekali. Kasih dia kopi, kasih rokoknya, biarkan dia berdiam diri di depan rumah sambil melihat langit.
Betul enggak Pak? Betul. Santainya. Dia bukan melamun, dia sedang memikirkan, gimana uang sekolah anak gue ya? Gimana bedak bini gue ya? Gimana kehidupan Jangan ibu ganggu dia. Ya Bu. Kadang para suami-suami ini banyak mereka yang makan hati. Kenapa? Istrinya kurang pengertian. Bu, suami ini saya kasih tahu ibu-ibu, mereka paling senang dihargai. Berapapun yang mereka kasih setelah mereka berjuang mencari nafkah, ucapkanlah terima kasih ya Bang. Saya tanya Pak, ada enggak istri Bapak ketika Bapak kasih uang setelah gajian dia bilang terima kasih? Ada? Enggak itu. Nah ibu yang ketawa itu Pak pasti merasakan dia. Bu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia akan sulit pandai bersyukur kepada Allah. Simple Bu, terima kasih, tapi senang bukan main batin kami ini. Terima kasih, apalagi panjang pula terima kasih ya. Terima kasih ya Beb, ya cinta ya sayang ya. Oh, bukan main senang. Ini kadang-kadang kita ngasih uang kok kurang Bang kata dia. Tapi bukan ibu-ibu Masjid Nur Ain. Ini yang jauh di sana. Jauh lah, jauh. Kira-kira agak-agak 7 meter lah dari saya. Bu. Jadi saya sampaikan sekali lagi. Ibu kalau ingin masuk surga harus dapat ridhonya para suami. Bagaimana Bunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Allah. Tadi kami kan itu haul Pak. Kalau haul itu dibacakan manakib daripada istri Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ternyata istri beliau, kenapa dakwah hari ini begitu besar, terkenal? Dia punya istri 27 tahun tidak pernah menuntut suaminya. Coba bayangkan Pak. 27 tahun tidak pernah menuntut suami. Allah SWT. Ternyata kalau dilihat lagi ke atas, Khadijah pun sama. Hartanya habis dipakai dakwah, dia tak pernah menuntut Rasulullah. Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi, bajunya disebut dalam kitab Fawaid khamsu salasin, 35 tambal. Mereka mengajarkan kesederhanaan. Bu, jangan banyak menuntut. Karena cinta itu bukan menuntut, tapi berkhidmat. Cinta itu bukan menuntut, tapi khidmat. Ya Bu ya. Berapa dikasih mereka terima. Makanya mohon maaf, banyak hari ini Pak, para suami itu ditekan, diintervensi bininya. Maka banyak laki-laki itu tidak banyak berkata-kata, lama-lama meninggal aja. Ada kisah Pak, seorang istri punya laki tukang becak Bu, lakinya tukang becak. Hari pertama kerja dikasihlah 50.000. Dapat apa ini Bang? Kata bininya. Besok abang semangat lagi kerja. Besok suaminya kerja lagi dapat 200.000. Ya kan? Senanglah ini bininya. Nah, kalau abang semangat dapat 200.000. Hari ketiga dia dapat 5 juta. Gini lah Bang, baru aku senang. Oh ya Bang, ngomong-ngomong uang 5 juta ini dari mana? Aku jual becaknya. Banyak pejabat-pejabat masuk penjara Bapak Ibu hari ini. Bisa jadi intervensi tekanan daripada ditengoknya kawannya beli mobil, Bang, udah mobil baru Bang, kita gini-gini aja dari dulu. Tengoknya kawannya beli kulkas Bang, kulkas kawan tuh Bang, 10 pintu Bang. Belilah. Makanya ibu-ibu, ya, tugas ibu satu saja. Doakan mereka dalam setiap sholat duha ibu. Ya, Bu, doakan mereka. Ya Allah, mudahkan rezeki suamiku. Ya, in kana rizqum fis sama'i fa anjil. Kalau rezeki suamiku di langit, turunkan ya Allah. Itulah baru berkah hidup itu. Jelas ibu-ibu? Jangan marah Bu, santai.
Nah, ya kan? Jadi laki-laki itu dihargai. Itu untuk bapak-bapak. Untuk bapak-bapak, saya kasih tahu pula untuk ibu-ibu nih. Ya, Pak, supaya kita paham menghadapi perempuan. Kata dokter Aisyah Dahlan, perempuan ini mereka mengucapkan kata sebanyak 20.000 kata per hari, Pak. Berapa, Pak? Sebut aja, Pak. Sebut berapa? Kita laki-laki cuman 7.000. Ini penelitian, Pak. Makanya perempuan ini suka ngomel, Pak. Dan itu sudah kodratnya. Nah, Ustadz, bagaimana cara kalau mereka ngomel, Pak? Dengar aja. Iya. Iya. Selesai masalah. Karena tak ada menangnya kita melawan mereka. Betul, Pak? Betul pula, kata bapak-bapak. Jadi perempuan itu memang begitulah, Pak. Ya, takdir kodratnya begitu. Makanya kita belajar dari bagaimana Khadijah menjadi istri yang soleha tanpa menuntut kepada suaminya. Rasul pun memberikan pelayanan terbaik, berkhidmat kepada istrinya. Maka kata Nabi apa? Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairu li ahli, kata Rasulullah. Saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Makanya Bapak hadirin Allah muliakan, kita belajar bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, itu semuanya seperti dibacakan oleh kode kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam kehidupan supaya kita tetap bermasyarakat, ada amalannya. Dalam kitab Al-Barzanji disebutkan bagaimana akhlak Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi itu sangat pemalu. Ini akhlak Nabi. Yang kedua, wattawadu, Nabi itu rendah hati, tidak sombong. Bu, Nabi rendah hati, tidak sombong. Nah, habis ini kita selesai. Ya, selesai. Orang yang sombong tak ada yang suka. Betul, Pak? Bahkan orang sombong pun tak suka sama orang. Apa maksudnya, Pak? Dia sombong, tapi dia pun tak suka jumpa dengan orang paranda itu. Dia sombong, tapi dia tak suka kalau jumpa sama orang sombong kali kawan. Padahal dia pun Bapak Allah muliakan. Hidup ini jadilah seperti padi. Apa kata guru kami dalam sebuah qasidah asahan, qasidah Melayu itu? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000. Wah, hafal juga ibu-ibu sini. Saya kira tak sampai lagu itu kemari. Jauhi sifat mengaku pandai, angku dan sombong menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Lihat tuh, Pak. Orang-orang dulu asal buat syair, Pak, sampai hari ini kekal. Jadi nasihat, betul enggak, Pak? Lagu-lagu sekarang udah gampang orang lupa. Apa tak lupa orang? Mana mungkin selimut tetangga katanya. Dulu mengajarkan. Kalau guru-guru kita di pondok mengajarkan sifat-sifat wajib Allah, pakai irama juga. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniya qudrah irada, ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Masya Allah, senang mendengarnya.
enak ngaji sama guru-guru kita. Nah, sekarang alhamdulillah semakin maju teknologi, semakin pula banyak kita dapat ilmu. Tapi Bapak Ibu, kita tetap disuruh belajar kepada sejarah. Karena para pendahulu kita meninggalkan banyak keberkahan. 110 miliar manusia yang telah berlalu di dunia ini. Sementara yang hidup cuma 8 miliar. Maknanya berkah itu lebih banyak sama orang-orang dahulu ketimbang orang yang sekarang. Karena jumlah manusia dulu lebih banyak. Bayangkan Pak. Makanya kenapa guru-guru kita senang ziarah? Kenapa senang ziarah? Hah? Ngalap barokah, tabarrukan. Lihatlah Datuk Sapat ketika haulnya Pak, orang hidup dapat makan dari orang, betul enggak? Ini berkah. Padahal dia sudah tak ada, tapi berkahnya Allahu Akbar. Hidup orang. Apa maknanya Ustaz? Itulah tadi disebutkan berkah. Makanya Bapak yang Allah muliakan, ya saya sampaikan kepada kita semua, ingat supaya hidup dikenang orang, supaya hidup ini tetap kekal abadi kebaikan kita, jangan jadi pribadi yang sebanyak apapun harta kita, tak ada yang dibawa mati itu besok, tinggal semua. Jelas Bu? Semua tinggal. Yang kita bawa cuma satu, amal soleh. Mana amal soleh itu Ustaz? Inilah dia, kita datang maulid, duduk mengaji, ya kan? Dengar ceramah walaupun agak ngantuk-ngantuk sudah, kan? Tetap istiqomah, ibu itu duduk, tetap duduk di situ, Allah, insyaallah. Ya, Bapak Allah muliakan. Maka supaya hidup selalu bersatu, jangan sombong jadi manusia. Nabi Muhammad duduk sama orang fakir, Nabi Muhammad senang dengan orang miskin. Tidak pilih-pilih Pak. Kalau ada yang sakit, Nabi datang menjenguk, dibawakan buah. Begitu akhlak Nabi. Maka Bapak Ibu, kalau ada saudara sakit, jenguk. Itu salah satu cara menguatkan persaudaraan. Tapi kalau kita datang dengan orang sakit, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kadang ada Pak, kita nih datang kita sama orang sakit. Sakit Kak? Iya, ya Allah Kak. Sakit apa? Ini malaria. Oh, ya Allah Kak. Tahu Kakak? Semalam tetanggaku sakit malaria, meninggal langsung. Tak boleh. Kalau kita datang, bawa hadiah, senangkan hatinya. Ini salah satu cara menguatkan para saudara. Jangan sombong, jangan merasa paling hebat. Insya Allah baru Allah muliakan, berkahlah hidup dunia akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak yang akan disampaikan lagi tentang sejarah Nabi Muhammad, ya kan? Pak akhlaknya. Tapi sedikit-sedikitlah saya sampaikan. Kemudian tadi bagaimana mereka menjalani kehidupan. Kemudian kita mengingat pula keturunan-keturunannya, ya kan? Mengingat keturunan-keturunan Nabi itu ilmu, itu sejarah. Saya kemarin di beberapa tempat banyak yang tak tahu nama anak Nabi. Ibu-ibu tahu nama anak Nabi? Berapa orang anak Nabi? 9. Berapa Pak? Oh, 7. Anak-anak Nabi ada 3 laki, 4. Pertama Abdullah, Zainab. Kalian diam dulu. Kita cek ibu-ibu. Oke? Bu, ayo. Berapa tahun kita sudah peringati maulid tapi kita tak tahu nama anak Nabi. Betul enggak? Ayo Bu. 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 Ayo. Anak-anak ikuti saya ya. Bu. Yuk ikuti. Ini ilmu. Zikrus Shalihin Tanjilur Rahmah, menyebut nama orang soleh mengundang rahmat Allah. Begitu disebut dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Yuk, habis saya ibu-ibu. Anak-anak Nabi, jangan sambung, ikuti saya dulu. Anak-anak Nabi,
Ngomong la ilaha illallah. Buka mulutnya, Bu, ya. Anak-anak Nabi, ini terakhir nih. Anak-anak Nabi, tunggu saya dulu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Udah hafal? Ayo coba ya. Bapak diam dulu, Pak. Ayo, Bu. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi. Pertama Sim Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Gitulah. Udah berapa tahun kita maulid kan? Harus hafal tuh. Sekarang Bapak, ayo Pak. Ini ilmu, Pak. Bukan kita mau malu-malu, tidak. Ini ilmu. Diam dulu ya. Ayo, Pak. 1, 2, 3. Anak-anak makin lama makin hilang suaranya. Ayo, Pak, saya buat sekali, saya ajarkan sekali, biar berkah ini ngaji ini, Pak. Yuk, saya dulu ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Bisa, Pak? Ayo. Ini ya, diam ya. Ayo, Pak. Ayo, jangan buat saya malu, Pak. Ayo, Pak. 1, 2, 3. Anak-anak ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Masya Allah. Itu membuktikan bahwa kita lebih cerdas ketimbang mereka. Takbir. Cuman walaupun kita cerdas, kita tetap selalu kalah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, jadi itulah pelajaran TK kita malam hari ini. Nampak sepele, Pak, tapi itu ilmu. Maka kalau tidak disebutkan Habib Zain menyebut nama orang soleh mengundang rahmat Allah. Makanya orang-orang kita dibuatnya foto-foto ulama di rumah. Kenapa, Ustaz? Mengundang rahmat Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak terasa waktu sudah 10:30. Kami besok lanjut 1 titik lagi ke Sungai Lokan. Pagi titik terakhir, titik ke-21. Setelah 10 hari safari dakwah, mudah-mudahan sehat-sehat Bapak Ibu ya. Besok terakhir habis Sungai Lokan, saya pun izin pamit langsung balik lagi ke Pekanbaru. Mudah-mudahan ada waktu masa panjang kita bisa berjumpa kembali insya Allah. Nah, nanti kita ulang lagi tentang anak-anak Nabi tadi. Ya, baik Bapak Allah muliakan, saya simpulkan ceramahnya bahwa syarat maulid tadi pertama dibacakan Quran,
dibacakan qasidah, maulid, salawat. Ketiga, sejarah Nabi kita bahas sedikit walaupun tak banyak. Yang keempat, yang terakhir, ada makannya. Itu syarat maulid. Tak boleh. Tapi alhamdulillah kita ada juga, cuman dibungkus ya. Saya tak tahu bungkusan saya tidak tuh enggak. Nampak-nampaknya tak ada bungkusan saya. Baik, Bapak Allah muliakan, itulah 4 daripada isi maulid ya. Dimanapun isi maulid itu aja isinya. Ngaji, sejarah, qasidah, sudah. Insyaallah acara kita dapat pahala daripada Allah SWT. Amin ya rabbal. Itu saja mungkin Bapak Allah yang Allah muliakan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, maafkan kami dunia akhirat. Kalau ada jarum